Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah sehat semua ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Desi dalam mata pelajaran PPKN. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi Indonesia sebagai negara republik. Nah, untuk kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang Indonesia sebagai negara hukum. Anak-anak, tahukah kalian apa sih negara hukum itu? Negara hukum adalah negara yang seluruh penyelenggara kekuasaannya didasarkan atas hukum. Ini artinya sebuah negara yang dalam menjalankan suatu tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum ini diterapkan di Indonesia dengan tujuan mewujudkan kehidupan bernegara yang aman, sejahtera, tertib, dan tentram. Anak-anak, Indonesia sebagai negara hukum memiliki arti bahwa kekuasaan negara wajib dilaksanakan atas dasar hukum yang adil. Semua masyarakat Indonesia tanpa kecuali harus menaati seluruh aturan yang berlaku dalam segala aspek kehidupan. Meski begitu, Indonesia merupakan negara hukum yang konsepnya tetap disesuaikan dengan Pancasila. Ini artinya sistem hukum didirikan berlandaskan norma-norma yang ada dari nilai-nilai Pancasila sebagai negara Indonesia. Masih ingat tidak, Nak? Indonesia sebagai negara hukum juga diatur tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ayo, siapa yang ingat pasal berapa dan ayat berapa, Nak? Ya, pintar. Indonesia sebagai negara hukum diatur di dalam pasal 1 ayat 3 yang bunyinya, negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan, dari lingkup yang paling sederhana hingga lingkup bernegara. Indonesia sendiri mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkap hukum ini kemudian dikembangkan dengan mengatur suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang tertib. Anak-anak, hukum di Indonesia didasarkan dengan norma-norma yang ada dari nilai-nilai Pancasila. Nah, ada beberapa ciri-ciri negara hukum. Di antaranya yaitu 1. Supremasi hukum. Apa maksudnya, Nak? Maksud dari supremasi hukum adalah seluruh persoalan yang terjadi di dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum. Yang kedua, persamaan dalam hukum. Artinya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan penerapan hukum antara petinggi negara dengan rakyat biasa. Yang ketiga, yaitu asas legalitas hukum. Semua tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Nah, anak-anak, berkaitan dengan masalah hukum di Indonesia, negara hukum di Indonesia memiliki masalah, yaitu salah satunya adalah korupsi. Kalian tahu korupsi? Korupsi ini adalah masalah yang tidak kalah peliknya. Tindak pidana korupsi berdampak luas sekali, dapat merusak tatanan kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, sekarang kita ambil saja contoh sederhana. Apa sih sebenarnya korupsi itu, contoh-contohnya atau jenis-jenis korupsi yang ada di sekeliling kita? Anak-anak, ada 5 jenis korupsi yang tanpa disadari sering sekali kita lakukan di sekolah. Di antaranya, 1. Kalian yang sering bolos sekolah itu merupakan suatu tindakan korupsi.
Yang kedua, datang terlambat ke sekolah. Itu merupakan salah satu bagian korupsi dari korupsi waktu. Yang ketiga, melebih-lebihkan jumlah uang iuran sekolah. 4. Menyebarkan kunci jawaban tuh ketika kamu saat mengikuti ujian atau ulangan. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Dan yang kelima, apabila ada guru yang memberikan nilai kepada siswanya secara subjektif. Nah, itulah yang merupakan contoh-contoh bentuk dari korupsi. Mungkin menurut Ibu demikianlah materi pelajaran yang dapat kita pelajari hari ini atau penjelasan yang dapat Ibu berikan tentang Indonesia adalah sebagai negara hukum. Insya Allah pada materi berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.